Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, coba bandingkan apa perbedaannya. Kira-kira apa perbedaannya antara gambar yang A dengan gambar yang B? Gambar yang A apa? Kalian lagi main bola gitu ceritanya ya. Yang gambar yang B ini gambar robot. Persamaannya apa kira-kira? Perbedaannya apa kira-kira? Ini dia. Persamaannya adalah yang A ini anak yang sedang bermain bola dan robot ini sama-sama bisa bergerak. Sama-sama bisa bergerak ya. Tapi ingat, bisa bergerak bukan berarti dia masuk ke dalam makhluk hidup. Itu ada ciri-ciri lain yang kita bisa lihat. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini kalau robot ini kan buatan manusia. Robot ini dia tidak bisa tumbuh dan berkembang, tidak bisa bernafas, dan tidak dapat berkembang biak. Udah jelas ya, kalian pernah lihat nggak robot bernafas? Enggak ya. Selanjutnya anak kecil. Anak kecil ini atau anak kecil masuk ke dalam makhluk hidup. Kenapa? Karena anak kecil ini dia bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa bernafas, dan dapat berkembang biak. Nah, itu juga beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup itu namanya taksonomi, dan bapak taksonomi itu namanya Carolus Linnaeus. Tujuan klasifikasi makhluk hidup: 1. Mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, dan mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Nah, bergerak itu kayak bisa berjalan, berlari, berenang, menggerakkan tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri bergerak. Jadi, tubuh kita, kayak kita manusia, kita bisa melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak, sehingga kita bisa bergerak. Nah, ini yang dimaksud dengan ciri makhluk hidup yang bergerak. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini juga merupakan ciri makhluk hidup. Gitu. Apakah kalian ingat gak waktu kalian masih kecil, masih umur 1 tahun, sama ketika kalian sekarang misalnya berumur 10 tahun, apakah tinggi kalian sama dulu dan sekarang? Ketika kalian umur 1 tahun dan umur 10 tahun, enggak, tentu saja kalian akan terus bertambah tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan tumbuh. Gitu. Jadi semakin bertambahnya usia, apalagi masih di masa-masa pertumbuhan, kalian akan terus tumbuh, akan terus semakin tinggi. Gitu, sampai nanti di umur 18 tahun, kalau laki-laki dia udah nggak tumbuh lagi. Itu ada juga bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu. Dari kupu-kupu bertelur, telur kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu juga yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang pada kupu-kupu. Seperti itu. Selanjutnya, bernafas. Bernafas. Kalian bernafas? Iya, karena kalian apa? Makhluk hidup. Hewan bernafas? Ya, bernafas. Bernafas itu apa sih maksudnya? Bernafas itu ketika kita menghirup udara yang mengandung oksigen. Kita menghirup. Kalau manusia menggunakan hidung ya. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Gitu. Itu merupakan ciri makhluk hidup bernafas. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan ini gimana? Kalau pada tumbuhan misalnya putri malu.
putri malu itu kalau misalnya kita sentuh, dia akan menutup, akan malu-malu, akan menutup. Itu peka terhadap rangsangan. Atau bisa juga kita manusia, ketika misalnya kita lagi duduk, tiba-tiba ada lampu sorot mobil yang mengarah ke arah kita. Nah, dengan tiba ke arah kita kan, kita kaget, tiba-tiba kita langsung menutup mata, langsung meram karena silau. Nah, itu juga yang dimaksud dengan peka terhadap rangsangan. Itu contohnya pada manusia. Gitu. Selanjutnya, makan dan minum. Udah jelas ya, ciri makhluk hidup itu makan dan minum. Kalau manusia ya kita makan kayak gimana? Makan ya makan nasi, makan sayur. Untuk apa? Untuk memenuhi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Gitu. Selanjutnya, berkembang biak dan bereproduksi. Nah ini kita manusia berkembang biak untuk apa? Untuk memperoleh keturunan. Hewan juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Itu makanya kita punya dari kakek, nenek, terus jadi punya orang tua kalian. Akhirnya ada kalian. Nah, itu yang dimaksud berkembang biak, memiliki keturunan. Gitu. Lanjut, kunci dikotomi. Nah, kunci dikotomi ini merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan pengelompokannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotom adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berdasarkan mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan jenis makhluk hidup. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Jadi, sebenarnya banyak macam-macam kunci determinasi, tapi yang paling mudah ini adalah kunci dikotom yang masih kalian pelajari. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara membuat kunci dikotomi? Yang pertama, kita harus memperhatikan dulu tumbuhan yang kita ingin cari tahu. Gitu. Misalnya tumbuhan bunga sepatu, kalian harus melihat dulu gimana sih tumbuhan kembang sepatu tuh. Kita harus melihat dulu tumbuhannya tuh seperti apa. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati dengan ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom. Jadi di kunci dikotom itu udah banyak ciri-cirinya, nanti kalian tinggal samain. Nah, 3. Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom sudah sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati, cermati, dan catatlah nomor dan lanjutkan pembacaan kunci pada nomor berikutnya yang ditunjukkan di akhir pernyataan. Nanti kakak kasih contoh. Yang keempat, buatlah daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom. Selanjutnya, contoh kunci dikotomi. Nah, kita lihat dulu nih di sini tumbuhannya ya. Tumbuhannya tumbuhan apa? Jagung. Kita harus lihat dulu. Ingat-ingat lagi, pohon jagung. Berarti kita harus melihat ciri-ciri yang dimiliki pohon jagung dari kunci dikotom ini. Ini dikotom berarti hanya terdiri dari 2 pilihan, 2 ciri-ciri yang harus kita amati. Kita lihat dari nomor 1 dulu. Nih ya, ini pohon jagung dan ini kunci dikotomnya. Kita harus lihat dari nomor 1 dulu. 1A, tumbuhan yang berspora. 1B, tumbuhan yang tidak berspora. Kira-kira pohon jagung masuk ke tumbuhan berspora atau tidak? Ayo, tumbuhan jagung yang tidak berspora ya. Berarti kita ke 1B. Lihat, arahnya 1B. Kita lihat lagi, tumbuhan yang tidak berspora. Berarti kita lihat dari kunci dikotomnya akan mengarahkan kita kemana? Akan mengarahkan kita ke nomor 3. Berarti kita lihat nomor yang di ujung ini, kita lihat ke nomor 3 sekarang. 3 itu pilihannya lagi, ada pilihan lagi. 3A berbiji tertutup, 3B berbiji terbuka. Nah, kira-kira pohon jagung ini dia termasuk ke apa? Tumbuhan berbiji tertutup kah atau tumbuhan berbiji terbuka? Jagung itu berbiji tertutup ya. Ya, jadi kita lihat ke 3A. Oke, kita lihat lagi ke ujungnya. 3A tumbuhan berbiji tertutup. Kita lihat, oh ternyata kita masih diarahin lagi ke nomor 4. Berarti kita lihat nomor 4. Nomor 4 di sini ada 2 pilihan lagi. A-nya berbiji berkeping 2, B-nya biji berkeping 1. Nah, pohon jagung ini dia
tumbuhan biji berkeping 1 apa 2? 1 ya, berarti kita arahin lagi ke B. 4B, berarti kita lihat lagi ujungnya, udah ketemu deh tumbuhan jagung. Jadi dari kita melihat dulu ciri-cirinya, nanti kita akan mengetahui itu masuk ke dalam tumbuhan apa. Nah, nanti barulah dibikin seperti ini nih. Dibikin kunci determinasinya atau kunci dikotomnya dari tadi. Awalnya kan 1B, terus kita tulis 1B. Udah, terus masuk ke nomor 3. Masuk nomor 3, dari 3 ternyata tadi 3A. Berbiji tertutup, kita tulis 3A di sini. Lanjut, dari 3A kita diarahin ke nomor 4. Nomor 4, kita lihat di sini. Nomor 4 masuk ke 4B. 4 biji berkeping 1. Udah deh, kita bisa mengetahui di sini jagung, berarti kuncinya gimana, Kak? Nih, dari 1B ke 3A ke 4B. Gitu, paham? Semoga kalian paham. Mudah kok ini. Mengenal dan menggunakan mikroskop. Ini merupakan bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Jadi dia membutuhkan cahaya untuk dapat melihat objek yang ingin kalian amati. Objek seperti apa? Yang kecil, yang sifatnya mikroskopik. Gitu. Jadi seperti bakteri, kalian bisa melihat dengan menggunakan mikroskop ini. Nah, ini bagian-bagian dari mikroskop. Ada lensa okuler, nanti mata kalian melihat ke sini sehingga objek yang kecil ini dapat terlihat. Ada makrometer, mikrometer, pegangan sedia, sendi inklinasi, kaki. Nanti kalian kalau megang pegangan dan kakinya sini. Satunya cermin. Nah, di sini yang akan memantulkan cahaya. Jadi kalian kalau menggunakan mikroskop cahaya harus di tempat yang terang, pokoknya minimal mendapatkan cahaya gitu supaya objeknya dapat terlihat dengan jelas. Diafragma ini yang untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang dibutuhkan. Selanjutnya meja benda. Nah, di sini akan untuk menaruh kaca preparat atau objek yang ingin kalian amati, lensa objektif, lensa yang bagian dekat objek, selanjutnya revolver, tabung. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Nah, ini tadi yang kakak jelasin fungsi bagian mikroskop. Kalian harus hafal karena di UN nih keluar juga. Jadi kalian hafalin juga dari sekarang. Yang sering keluar itu diafragma, terus yang makrometer, mikrometer, kondensor, sama lensa itu sering banget keluar. Nah, sekian pemaparan dari kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.